Shalom umat Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kita sampai kepada pembahasan dari firman Tuhan dari 2 Tawari pasal 25 sampai 27. Mari terus kita belajar dari kehidupan bangsa Yehuda secara khusus dan lebih khususnya lagi raja-raja yang ada. Dan hari ini kita akan membahas 3 raja. Yang pertama di pasal 25 yaitu tentang Raja Amasya. Dikatakan di ayat yang pertama dan kedua, Amasya berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yoadan dari Yerusalem. Dan ayat yang kedua, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, hanya tidak dengan segenap hati. Nah, saudara, ada kata yang menggelitik di situ, yaitu tidak dengan segenap hati. Dan kita akan melihat sampai di mana tidak segenap hatinya. Dan ayat yang ketiga dikatakan, segera sesudah kuasa kerajaan itu kokoh di tangannya, dibunuhnyalah pegawai-pegawainya yang telah membunuh raja, yaitu ayahnya. Dan walaupun dia melakukan masih seperti yang diajarkan oleh hukum Taurat, ya, hukum Musa, dan kalau ayahnya yang bersalah maka anaknya jangan dihukum dan sebaliknya. Jadi masing-masing bertanggung jawab terhadap dosanya sendiri. Dan dikatakan dia menghitung semua laki-laki Yehuda yang bisa berperang, dan bahkan saat itu dia menyewa juga dari orang Israel. Tetapi kemudian Tuhan mengutus seorang abdi Tuhan datang kepadanya dan berkata, "Janganlah tentara Israel dibiarkan bergabung kepada Tuanku, karena Tuhan tidak menyertai Israel, yakni semua Bani Efraim ini yang diajak serta bergabung dengan mereka." Dan abdi Allah itu berkata kepadanya di ayat yang ke-8, "Dan jikalau mereka bergabung juga, bagaimanapun juga perbuatan dan kekuatanmu di dalam perang, Allah akan menggelincirkan engkau di depan musuh, sebab Allah mempunyai kuasa untuk menolong dan menggelincirkan." Dan kata-kata itu sangat tegas. Dan rupanya Raja Amasya mendengar, lalu dia memulangkan Bani Efraim itu, walaupun Bani Efraim marah-marah karena dipulangkan, tetapi tetap juga dipulangkan oleh Raja Amasya. Dan benar apa kata Tuhan, bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada Amasya. Ayat yang ke-11 dikatakan Amasya mendapat keberanian lalu memimpin rakyatnya ke lembah Asin dan memukul kalah 10.000 orang dari Bani Seir. Dan sayangnya di ayat yang ke-14 dikatakan ketika dia kembali setelah mengalahkan orang-orang Edom itu, dia juga selain menjara, dia juga membawa Allah mereka, dan dia bahkan sujud menyembah dan membakar korban kepada Allah-Allah mereka. Dan tentunya itu membuat bangkit murka Tuhan terhadap dia, seperti dikatakan di ayat yang ke-15. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Amasya. Ia menyuruh seorang nabi kepadanya yang berkata, "Mengapa engkau mencari Allah sesuatu bangsa yang tidak dapat melepaskan bangsanya sendiri dari tanganmu?" Dan kadang-kadang kalau kita melihat ini, saudara, secara bergantian, pada saat mereka menerima pertolongan Tuhan lalu mereka menjadi mundur dari Tuhan, kita bingung ya kalau mau dilihat. Tapi jangan lupa bahwa ini berserang dalam tahun-tahun yang banyak, saudara, ya. Dan kadang-kadang kalau kita tidak menjaga diri, kita juga bisa terjebak di dalam penyembahan berhala, bahkan gaya hidup seperti kita pada zaman sekarang ini. Dan saat ini akhirnya dia tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh abdi Allah ini, lalu bahkan dia mengancam bahwa dia akan membunuh nabi Tuhan ini. Dan Raja Ahazia lalu menantang Yoas. Kali ini Yoas adalah Raja Israel, dan dia menantang Israel dengan kesombongannya, tetapi akhirnya dia dikalahkan oleh Yoas, Raja Israel. Dan bahkan Raja Yoas menangkap Raja Ahazia ini, lalu dia membawa kembali pulang ke Yerusalem, lalu dia membongkar tembok-tembok Yerusalem, dan kemudian dengan raja ini akhirnya dia boleh menjara semua istana dan juga menjara bait Allah. Dan sayang sekali di ayat yang ke-27 dikatakan, "Sejak Amasya menjauhi Tuhan, orang mengadakan persepakatan melawan dia di Yerusalem. Sebab itu larilah ia ke Lakis, tetapi mereka menyuruh mengejar dia ke Lakis, lalu dibunuhlah dia di sana." Dan setelah terbunuh, kita masuk di pasal 26 berbicara tentang anaknya, yaitu Raja Uzia. Ayat yang pertama dikatakan, "Segenap bangsa Yehuda mengambil Uzia yang masih berumur 16 tahun dan menobatkan dia menjadi raja menggantikan ayahnya Amasya."
Dan dikatakan di ayat yang ketiga, Uzia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Cukup lama dia memerintah Yerusalem. Dan dikatakan ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Dan ia mencari Allah selama hidup Sakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Dan ini prinsip yang Tuhan berikan kepada setiap umat Tuhan sebenarnya. Kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, kita mendapatkan apa yang dapat Tuhan berikan kepada kita. Dan dikatakan bahwa ia berperang dan mengalahkan Filistin, orang Arab dan orang Meonim. Akhirnya Amon juga membayar upeti, dan dia sangat termasyhur di Mesir dengan kekuatannya. Dia juga melakukan banyak hal. Dia mendirikan menara-menara di Yerusalem. Dia mendirikan juga di tempat-tempat lain. Ya, dia menggali banyak sumur karena dia juga suka kebun dan suka pertanian, dan dia juga banyak ternak. Dan dia juga menguatkan tentara-tentaranya. Dia banyak pahlawan-pahlawan perang, dan bahkan mereka membuat alat-alat perang sendiri di Yerusalem. Dan kelihatannya dari kehidupan raja yang luar biasa ini, kelihatannya dia cukup berhasil, Raja Uzia ini. Tetapi sayang sekali akhirnya di ayat yang ke-16 dikatakan setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati. Garis bawahi kata tinggi hati di situ. Sehingga ia melakukan hal yang merusak. Saudara, tinggi hati selalu memimpin kita kepada kerusakan. Sebab itu mari kita berhati-hati. Dan dikatakan ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya. Kenapa dia berubah setia? Karena dia merasa sombong, dia merasa mampu untuk melakukan banyak hal. Lalu ia juga merasa dia pantas. Ayat selanjutnya dikatakan, dan ia memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Dia merasa dia sudah pantas karena hal-hal ini yang dia lihat kehebatan yang sudah dilakukannya. Dan itulah sebabnya bagi kita, mari hati-hati. Kalau kita sudah mulai ada benih merasa diri hebat, merasa diri pantas, harus diperlakukan seperti ini karena saya begini dan begitu, sudah berhasil, sudah sukses, dan kita merasa sudah hebat, sudah bisa berbuat banyak, kita harus berhati-hati, saudara. Lalu akhirnya ayat yang ke-17 kita perhatikan, Imam Asaria mengikutinya dari belakang bersama-sama 80 imam Tuhan. Kebayang gak? Satu raja memasuki, lalu kemudian mereka memperhatikan sikap yang tidak pantas itu. Lalu kemudian Imam Asaria, lalu 80 imam yang lain mengikuti dia. Dan dikatakan 80 orang itu plus satu Asaria adalah orang-orang yang tegas. Ayat 18, mereka berdiri depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, "Hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini, karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini." Nah, saudara, kita melihat, kita harus berhati-hati, kita merasa kita pantas, dan akhirnya kita memberanikan diri untuk melawan aturan dari Tuhan dan melakukan apa yang tidak pantas ya, kita lakukan. Kita harus berhati-hati. Dan ciri-ciri orang sombong adalah kalau dinasihati dia menjadi marah, dia tidak terima dengan baik. Dan itu yang terjadi dengan Uzia. Di ayat yang ke-19 dikatakan, tetapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan, dekat mezbah pembakaran ukupan. Dan kita melihat orang-orang yang sombong, orang yang tidak suka dinasihati. Kalau dia tidak sungguh-sungguh mau bertobat, itu tidak tunggu-tunggu lama, saudara. Dan kita melihat apa yang Tuhan lakukan kepada Uzia. Dan kita harus berhati-hati dengan kesombongan. Karena kesombongan kadang-kadang tidak begitu kelihatan, pelan tapi pasti. Dan tahu-tahu muncul dan merusak kita. Jadi mari kita berhati-hati. Dan akhirnya dikatakan di ayat 21, Raja Uzia sakit kusta sampai kepada hari matinya. Dan sebagai orang yang sakit kusta, ia tinggal dalam sebuah rumah pengasingan karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan. Dan Yotam anaknya mengepalai istana raja dan menjalankan pemerintahan atas rakyat negeri itu. Lalu sesudah kematiannya, akhirnya Yotam menjadi raja, menggantikan dia menjadi raja Yehuda. Dan pasal 27 itu berbicara tentang Raja Yotam. Dan mari kita melihat bersama-sama tentang Raja Yotam, raja yang ketiga dalam pembahasan kita dan perenungan kita pada hari ini.
dikatakan di ayat yang pertama, Yotam berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 16 tahun lamanya ia memerintah Yerusalem. Nama ibunya ialah Yerusa, anak Sadok. Dan di ayat yang kedua dikatakan, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Uzia ayahnya. Perhatikan kalimat berikutnya, hanya ia tidak memasuki bait Tuhan. Nah, ini perbedaannya. Dan saudara, dia sadar betul, rupanya dia belajar dari ayahnya untuk tidak melakukan apa yang tidak pantas dilakukan sesuai dengan aturan Tuhan. Dan Yotam melakukan berbagai pembangunan. Dia membangun pintu gerbang bait Tuhan, dia membangun tembok Ofel, dan dia membangun kota-kota, dia membangun benteng-benteng dan menara di hutan-hutan. Dan ayat yang kelima mencatat di situ bahwa ia berperang melawan Raja Bani Amon dan mengalahkannya. Dan pada tahun itu juga Bani Amon membayar kepadanya 100 talenta perak, 10.000 kor gandum, dan 10.000 kor jelai. Juga pada tahun kedua dan ketiga Bani Amon membawa upeti itu kepadanya. Dan di ayat yang ke-6 dikatakan Yotam menjadi kuat karena ia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan Allahnya. Dan saya percaya itu akan berlaku bagi saya dan saudara. Kalau kita mengarahkan hidup kita kepada Tuhan, kita akan dibuat Tuhan semakin kuat. Dia tidak ditulis di situ semakin kaya, walaupun di atasnya berbicara soal bangsa lain memberikan upeti, tetapi yang dikatakan di situ dia menjadi lebih kuat. Dan kekuatan itu adalah kekuatan dari Tuhan, dan itu akan memampukan dia untuk bertahan menghadapi apapun. Tidak banyak cerita tentang Yotam sampai ke akhir hidupnya, tetapi yang utama di sini kita melihat bahwa dia mengakhirinya dengan setia sampai kematiannya, dan dia digantikan oleh Ahaz anaknya. Dan saudara, kita belajar di sini lebih baik kita tetap setia daripada kita hebat di awalnya, tetapi pada akhirnya kita kedapatan tidak setia dan melakukan apa yang menyakiti hati Tuhan. Dan mari saudara, kita tetap setia kepada Tuhan, tetap setia kepada firman Tuhan, tetap setia bersekutu mencari wajah Tuhan. Dan biarlah kita boleh hidup diberkati oleh Tuhan dan terus berkenan kepada Tuhan sampai pada akhirnya. Tuhan Yesus memberkati.